Ya, sementara itu setelah Barada Richard Eliezer alias Barada E ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim Polri kini menetapkan Brigadir Ricky Rizal, ajudan istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati sebagai tersangka. Jika Barada Eliezer dijerat dengan pasal pembunuhan, berbeda dengan Brigadir Ricky yang dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Bareskrim Polri kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, sehingga total tersangka menjadi 2 orang. Kedua tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E yang merupakan sopir istri Verdi Sambo dan Brigadir Ricky Rizal, ajudan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan pihak keluarga Brigadir Joshua terkait dugaan pembunuhan berencana. Keduanya juga telah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Barada Eliezer ditetapkan tersangka pada 3 Agustus 2022, dijerat pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan tersangka Brigadir Ricky Rizal dijerat dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kuasa hukum Barada Eliezer, Deolipa Yumara, mengungkapkan kliennya diperintah dalam insiden tewasnya Brigadir Joshua. Yumara juga menjelaskan Barada E siap menjadi justice kolaborator dan meminta perlindungan LPSK untuk mengungkap kasus kematian Joshua. Barada E selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar atau ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Barada E dengan rasa plong dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator. Jadi dengan demikian pada hari ini atas persetujuan dari Barada E kami mengajukan surat permohonan pengajuan pelindungan saksi atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Diungkapnya tersangka baru ini memutarbalikan semua cerita awal bahwa Barada Eliezer membela diri menjadi pembunuhan berencana dan terstruktur seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Itulah, jadi karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua dulu kan katanya tembak menembak, sekarang tidak ada tembak menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi siapa aja yang terlibat, mulai menyentuh banyak orang, gitu kan? Kan sudah mulai terbuka dan Kapolri kan sudah jelas ya, langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Sementara itu, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat ini berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk diperiksa pelanggaran etik menghilangkan barang bukti. Dan pemirsa, mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji yakin otak pembunuhan Barada E pasti akan terungkap dengan bukti-bukti yang ada saat ini. Apalagi Barada E sudah menyatakan diri siap menjadi justice kolaborator. Kalau mendengar pengumuman Pak Mahfud katakan 3, kemudian pernah satu hari ada media mengatakan bahwa tambah 2 yaitu 1 driver, satunya ajudannya kalau tidak salah, dan dua-duanya sudah ditahan jadi 3 gitu. Ya, tapi kita tunggu saja pengumuman resmi dari Bareskrim Polri. Tetapi akan tambah terus ini. Kenapa tambah terus? Karena tersangka pertama itu ada pasal 55 dan pasal 56. Tersangka kedua juga dikenakan 55, 56. Hanya yang kedua ini 340 pembunuhan berencana. Tersangka Barada E dia kena 338, dia pembunuhan yang tidak dipakai rencana. Baik. Tetapi melihat konstruksi pasal ini berarti masih akan ada lagi
karena itu tidak bisa berdiri sendiri. Di pasal 55 itu harus ada siapa lagi, apakah dia otaknya, apakah akan bertambah eksekutor atau akan bertambah orang. Ya, pasal 55 ayat 1 itu menyangkut orang yang menyuruh melakukan, otaknya ya, kemudian orang yang melakukan atau turut serta melakukan. Jadi, nah, apakah mungkin akan terungkap? Ya sangat mungkin, karena Barada E hari ini kalau tidak salah diantar oleh advokatnya menghadap LPSK, dia siap untuk menjadi justice kolaborator. Artinya pelaku yang siap bekerja sama untuk membongkar siapa pelaku utama kasus ini dan akan berterus terang, tidak berbohong bagaimana konstruksi kasusnya. Nah, artinya ini bagus sekali, apalagi nanti akan diperkuat dengan hasil visum et repertum pada otopsi kedua, akan diperkuat lagi dengan hasil laboratorium forensik digital, untuk balistik juga ada laboratorium forensiknya, untuk CCTV ada laboratorium forensiknya, untuk HP ada laboratorium forensiknya, ditambah saksi. Ibu Putri kan sudah siap menjadi saksi.